Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Heri Bimatran Pemalang, Jawa Tengah ya teman-teman ya. Channel yang membahas seputar transportasi darat serta kuliner dan pariwisata di seluruh Pulau Jawa ya teman-teman ya. Teman-teman semua mohon bantuannya untuk tetap support channelnya Heri Bimatran Pemalang, Jawa Tengah ya teman-teman ya. Di konten kali ini saya ingin membahas tentang 3 usaha transportasi ya, yaitu usaha transportasi rumahan ya. Usaha transportasi rumahan itu yang saya maksudkan ialah transportasi rumahan itu dikelola oleh orangnya sendiri tanpa istilahnya itu menggunakan manajemennya dia sendiri, direkturnya dia sendiri, marketingnya juga dia sendiri. Itu yang saya maksud ya, usaha transportasi rumahan ya teman-teman ya. Ada 3 ya teman-teman ya, transportasi rumahan yang sekarang ini mengalami masa-masa sulit ya teman-teman ya. Benar-benar masa-masa sulit yang sulit sekali untuk dibenahi. Karena memang sudah tidak sesuai lagi, pemasukan dengan pengeluaran itu sudah tidak sesuai lagi. Tetapi ini saya tidak perlu pakai kalkulator atau pakai pulpen lah, tapi cukup pakai awang-awangan saja ya teman-teman ya. Karena segala hal-hal yang seperti itu memang sudah kami praktekkan atau saya praktekkan setiap harinya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ialah taksi online ya. Dan yang kedua ialah rental mobil, dan yang ketiga travel plat hitam. Nah, itu yang ingin saya bahas di konten kali ini ya teman-teman ya. Pembahasan yang pertama ini saya ingin memulainya dari usaha rental ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi usaha rental mobil ini sekarang ini ya, katakanlah kalau kita sebutkan itu sejak COVID ya, sejak COVID itu memang benar-benar memprihatinkan ya teman-teman ya. Karena dari tahun-tahun yang dulu, beberapa tahun yang dulu sampai hari ini, untuk di kota kami ini ya, untuk di tempat kami ini yaitu di Pemalang, Jawa Tengah ini, itu tarif sewa rentalnya itu nggak pernah naik-naik, tetap seperti itu ya. Yang biasanya misalkan Avanza itu ya, Avanza itu ya berkisar 300, 250, seperti itu aja dari 5 tahun yang lalu, seperti itu aja, tetap seperti itu tarifnya. Sedangkan mobil ya, untuk ngambil kredit itu, katakanlah kalau DP-nya itu gampang lah, DP murah juga banyak itu ya. Untuk jenis Avanza saja itu teman-teman, kalau diambil angsuran itu 5 tahun itu masih di atas 4 juta, bahkan sudah mendekati 5 juta ya per bulannya. Kalau diambil 3 tahun itu bisa di atas 5 juta. Kalau diambil 3 tahun di atas 5 juta. Sedangkan sewa masih sekian itu tadi, berkisaran 300 sampai 250 untuk armada Avanza ya. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya seperti ganti oli, servis ya, dan juga yang perlu kita anukan itu yaitu kebutuhan hidup. Misalkan kita pemilik rental ini punya anak yang sekolah, ya kan? Seperti itu. Ada tanggungan angsuran lain, seperti itu. Itu memang berat sekali. Coba dibayangkan saja. Katakanlah angsurannya itu 4.750.000 kalau untuk yang 5 tahun ya. Nah, itu kalau untuk yang 5 tahun. Sedangkan sewa hanya kisaran 300, 250 ya. Sekarang kita perhitungkan aja. Oli minimal ya sebulan itu ya paling enggak, kalau ganti oli ya habis itu sampai 400.000, berikut upah pas ganti olinya ya kan. Antara kisaran 400.000 itu. Ini belum biaya-biaya lain.
1 tahun pajaknya udah sekian. Yang namanya kalau plat hitam itu kan pajaknya mahal sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau yang namanya pajak itu tidak tahu itu buat mobil istilahnya itu untuk direntalkan atau mobil komersial itu tidak tahu. Yang namanya pajak ya segitu, nggak bisa ditawar-tawar ya kan. Itu kalau uh, 1 bulannya itu berangkat itu kalau paling bagus itu ya 15 pp ya. Paling bagus-bagusnya itu 15 pp. Katakanlah kalau kadang-kadang kalau pas itu ya bisa lah 17 pp. Tapi ya enggak masuk. Dibayangkan saja ya. Katakanlah itu kita bisa berangkat hanya 15 pp aja, paling berapa uangnya? Kalau kita hitung bersih aja rata-rata 300 itu kan baru 4,5 juta. 4,5 juta, sedangkan angsuran aja itu di atas 4,5 juta. Minim udah mendekati 5 juta kalau yang ambil yang 5 tahun itu. Angsurannya 5 tahun, paling nggak 48, 47 itu kan. Nah, itu pendapatannya dalam 1 bulan hanya segitu. 4,5 juta itu aja kalau berangkat sampai 15 pp itu 1 bulan ya. Lah, ganti oli, servis, belum lagi hal-hal yang tidak terduga yang namanya kendaraan itu ya kan. Itu mau digantikan dari mana ya? Belum lagi biaya hidup kita, rumah tangga kita, ibaratnya itu untuk kebutuhan kita dalam keluarga itu. Kalau kita mengambil dari hasil situ, jangan harap bisa teman-teman. Yang ada kita hanya dikejar-kejar leasing aja nanti. Kalau usaha seperti itu memang sudah tidak masuk lagi, udah nggak jalan lagi, kecuali ada perubahan ya. Ada perubahan, misalkan sewanya ini nanti bisa naik 400 atau 450 lah mungkin, tapi masih tetap tipis. Paling hanya untuk mobil-mobil aja itu ya. Paling untuk mobil-mobil aja. Buat angsuran 4,8 juta ya kan. Terus buat biaya-biaya operasional, ganti oli, servis dan lain sebagainya, belum nanti ada kerusakan. Kalau sudah jalan 2 tahun itu kerusakannya luar biasa. Ya kalau mobil komersial tuh ya memang seperti itu. Jadi tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga kita, untuk biaya hidup kita, itu tidak cukup apabila kita mengandalkan penghasilan dari usaha rental rumahan. Ya itu ya teman-teman ya. Usaha rental rumahan itu ya seperti itu tadi, disupiri sendiri ya kan? Di marketingin sendiri, direkturnya sendiri ya kan? Kita berusaha jadi marketingnya sendiri, itu berat sekali. Benar-benar sudah tidak masuk kalau untuk menjalankan usaha rental mobil ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua ini, yaitu taksi online. Taksi online itu katakanlah menggunakan Kalia ya. Kalau Kalia itu kan masih ada lah. Istilahnya itu yang ansuran kalau pengambilan 5 tahun masih ada yang ansuran 3 ke atas ya. 3 lebih sedikit itu. Tetapi pemasukannya bagaimana? Yang sekarang ini kan kayak taksi online itu kan sudah tidak ada lagi tuh teman-teman ya. Sudah tidak ada lagi bonus-bonusan seperti dulu. Kejar target sampai jam sekian trip kita dapat bonus. Kalau bisa mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan aplikasi taksi online seperti itu kan, ini udah nggak ada, sudah nggak ada lagi. Jadi memang berat sekali karena istilahnya itu untuk driver online ini kan sekarang sudah tidak ada bonus, ya kan? Tarif kata pengusaha, kata pemilik aplikasinya itu kan dinaikkan, tapi tidak ada bonus. Jaraknya per kilo sekian, tarifnya seperti itu yang mereka hitung. Tetapi pada kenyataannya jauh api dari panggang teman-teman ya. Saya
sudah ada juga itu yang istilahnya itu driver kita yang nyopir-nyopir online seperti itu. Jauh sekali, jauh sekali. Nggak mungkin itu bisa mau mencukupi kebutuhan kehidupan kita, apalagi mau ngangsur. Nah, ujung-ujungnya mobil ditarik, uang DP habis, nggak kembali lagi, hitung-hitungannya di leasing, kita masih punya utang. Seperti itu. Bagaimana mau nutup ya? Sekarang paling tarifnya itu kalau dalam kotaan itu 15.000, 16.000 kan seperti itu. Mau dapat uang berapa? Kalau narik terus-terusan, bongkar narik, bongkar narik, bongkar narik lagi, ini kan nggak nunggu lah. Kalau satu hari nggak sampai 10 trip, gimana mau ngangsur? Cari pendapatan 150.000 per hari aja susahnya setengah mati itu kalau online itu. Taksi-taksi online itu kan susah sekali. Kalau untuk di daerah kami di sini, yaitu di Pemalang ya. Ditambah lagi sekarang dengan naiknya BBM. Tetapi mungkin ya, ini mungkin dari pihak pengusaha atau pemilik aplikasi menaikkan ongkos ya, ongkos dinaikkan. Tetapi tetap tidak tertutup. Karena apa? Yang namanya Petralin itu kan kemarin itu kan harganya sebelum naik itu kan 200 berapa itu? Apa itu 10.000-nya itu kurangnya itu 7.650 ya. Itu seperti itu 650, 7.650 ya teman-teman ya. Sebelumnya sekarang naik 10.000 ya. Naik 10.000 itu masih kecil lah, oke lah, karena mungkin dari perusahaan itu ada kenaikan ya, ada penambahan, ada perubahan harga ya. Tetapi yang beratnya itu pemakaiannya itu tidak seperti dulu, teman-teman. Sekarang ini pemakaian BBM itu tidak seperti sebelum naik. Misalkan kita ya, katakanlah cuman kenaikannya itu 2.350. Kenaikan 2.350 itu ya per liter itu kecil sekali, nggak bermasalah sebetulnya. Karena apa? Karena dari aplikasi tersebut juga ada perubahan harga ya. Tetapi volume tripnya kita berapa? Bisa sesuai apa enggak dengan penghasilan kita, dengan kebutuhan kita untuk anak dan istri serta angsuran kita ya. Nah, ditambah lagi yang beratnya itu seperti ini. Pemakaian BBM itu tidak seperti sebelum naik ya. Bayangkan saja kalau kita beli 10 liter ya, ini kita beli 10 liter untuk perjalanan yang 10 liter itu yang biasa kita konsumsi 10 liter, kita belikan hari ini dengan harga 10.000 itu tidak cukup 10 liter seperti waktu sebelum naik, kawan-kawan. Bisa-bisa jadi 13 liter konsumsinya. Yang mahal itu kan seperti itu. Kalau kenaikan cuman 2.350 itu kecil sebetulnya. Tetapi penambahan pemakaian yang kita tidak tahu itu konsumsinya itu sudah tidak sesuai lagi dengan yang biasa dikonsumsi armada kita, yang biasa dikonsumsi dengan unit kita itu beda. Beda itu. Kalau jarak pemakaiannya untuk 10 kilo yang kita pakai dulu itu untuk 10 liter, habisnya 10 liter, teman-teman silakan coba dengan rute yang sama, dengan biasa konsumsi 10 liter, dicoba dengan harga yang sekarang 10.000 per liter. Cukup nggak itu 10 liter? Nggak cukup. Paling nggak 13 liter. Nah, bayangkan saja, mana cukup kenaikan yang dari ongkos itu untuk menutupi seperti itu. Tapi kalau naiknya itu 2.350, konsumsinya yang seharusnya 10 liter tetap 10 liter, tidak berubah menjadi 13 liter seperti sekarang. Ya cukup, lebih dari cukup. Nah, disitulah ya, memang
kalau kita lihat sekarang bergelimpangan itu, yang usaha-usaha online itu, yang usaha transportasi online itu, ada yang ditarik leasing karena nggak mampu ya, ada yang dikembalikan ke leasing. Kalau yang pusing orangnya nekat ya, ada yang dilengek ya, tapi lebih banyak yang dilengek daripada yang dikembalikan. Menurut penglihatan saya yang ada di lapangan ya teman-teman ya. Oke, teman-teman semua, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu travel plat hitam ya. Nah, ini kalau untuk travel, ini lebih parah lagi ya. Sebetulnya sama parah semua itu ketiga-tiganya itu ya. Usaha transportasi, 3 usaha transportasi rumahan yang dikelola oleh rumahan atau dikelola secara mandiri, ini yang lagi benar-benar mengalami masa-masa yang sangat sulit teman-teman ya. Nah, ini travel. Kalau travel itu ya, yang namanya travel itu yang dikelola secara pribadi itu kan biasanya kan plat hitam. Ya sama juga, angsurannya ya sama ya kan. Pendapatannya juga mungkin berkisaran seperti itu. Tetapi kalau travel ini ya teman-teman ya, kalau kita yang usaha travel rumahan ini itu karena BBM naik, itu misalkan katakanlah naiknya, kita menaikkan tarif menjadi ditambah 10.000 ya, penyesuaian karena kenaikan BBM disesuaikan. Itu penyesuaian yang 10.000 itu untuk pengeluaran yang saat ini nggak cukup teman-teman. Sebab kenapa? Teorinya naiknya 2.350 untuk Petralit, tetapi konsumsinya lebih banyak. Konsumsi yang digunakan itu tidak sesuai dengan yang biasa kita gunakan di waktu kita sebelum ada kenaikan BBM ya. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Susah dan pahit getirnya pengusaha travel itu, yang khususnya rumahan ya. Kalau kita yang istilahnya yang udah gede-gede, yang pakai manajemen, yang pakai direktur utama, yang pakai marketing yang super katanya, mulutnya gini aja, itu aja ya nggak tahu juga kita. Mungkin lebih parah ya, karena uangnya malah banyak jatuh ke sana, jatuh ke sini, jatuh ke situ ya kan. Tetapi yang dikelola secara pribadi ini aja susahnya setengah mati ya. Susahnya setengah mati teman-teman. Kita bisa membayangkan, bisa kita kalkulasi. Kita misalkan ya usaha travel itu untuk kepada penumpang itu menaikkan tiket itu 10.000, nggak masuk karena konsumsi BBM itu tadi tidak sesuai dengan jumlah liter di waktu sebelumnya. Habisnya 10 biasanya, kalau kita gunakan dengan kenaikan 10.000 per kepala, itu masuk, tidak ada yang kesulitan. Di pengusahanya itu tidak ada yang kesulitan ya, akan berjalan selaras. Tetapi dikarenakan pemakaian dan konsumsinya ini tidak sesuai, yang harusnya tadinya seperti biasanya habisnya 10 liter, sekarang harus 13 liter. Lah itu kan melejit sekali. Berapa kali lipat itu kenaikannya? Kalau kita hitung seperti itu, kami yang sudah mengalaminya di lapangan ya teman-teman ya. Kalau menurut orang-orang yang bercerita pakai teori seperti ini, konsumsinya seperti itu, alah, coba nih pegang setir jalan, dipraktekin, habisnya berapa liter? Yang biasa pemakaian 10 liter, saya jamin pasti habisnya 13 liter teman-teman. Itu kita praktekkan, kita buktikan setiap hari. Mulai dari yang biasa melakukan rental mobil ya, taksi online, travel plat hitam, itu kita sudah berbicara dan kita sudah sama-sama bertemu dan sama-sama kita rasakan setiap hari. Memang seperti itu keadaannya ya. Naiknya 2.350, tetapi konsumsinya akan melebihi dari yang harga lama. Misalkan habisnya 10 liter akan menjadi 13 liter. Seperti itu teman-teman. Belum lagi kita ini istilahnya itu usaha travel rumahan ini
musuhnya raksasa. Raksasa yang luar biasa. Kita naikkan tarif 10.000, tetapi kereta apinya itu bisa cuman 50% dari ongkos kita. Bagaimana lagi usaha-usaha rumahan seperti travel plat hitam, taksi online, dan jasa sewa rental mobil itu mau bisa, istilahnya tuh kita bisa ngangsur, bisa buat biaya hidup aja. Gak bakalan ketemu, untuk saat ini gak bakalan ketemu teman-teman ya. Jadi saya informasikan kepada teman-teman, jika ada yang tertarik untuk membuka usaha seperti itu atau jasa-jasa transportasi mandiri, yaitu yang dikelola secara rumahan, saya mohon untuk diperhitungkan kembali atau menunggu waktu situasi tidak seperti sekarang-sekarang ini. Kalau untuk sekarang-sekarang ini jangan berharap ya, bisa bertahan aja untung ya teman-teman ya. Tetapi ya hanya 70% aja mungkin yang bisa bertahan. Selebihnya ya pada geletak, gak ada yang nolongin, gak. Kalau kita secara pribadi, kita secara mandiri seperti ini, memiliki usaha-usaha yang seperti itu, tidak akan ada yang mau membantu kita. Jadi sebaiknya teman-teman semua berpikirlah dulu untuk menjalankan usaha seperti itu. Orang-orang yang menjalankan usaha transportasi, terutama yaitu seperti travel plat hitam, seperti taksi online, seperti rental mobil, itu kan karena mereka atau kita-kita ini kan karena modalnya ya memang tipis, paling punya yang buat DP aja. Jadi usahanya larinya ke situ. Kalau kita punya uang banyak ngapain? Mending kita usaha emas hitam, ya kan? Beli tanah, jual beli tanah, daripada ngurusin hal-hal seperti ini. Transportasi yang tidak jelas penghasilannya itu. Kalau kita beruntung 5 tahun dapat mobil juga kalau dijual berapa persen, ya kan? Berapa persen cuman nerimanya itu, hasilnya itu. Jadi kalau kita memang ingin memiliki usaha seperti itu, ya sebaiknya jangan mengandalkan itu saja. Jangan kita gunakan untuk istilahnya untuk buat biaya hidup, buat apa ini dan itu nggak bakalan masuk ya. Kecuali teman-teman punya usaha lain yang sudah mapan, nah itu silahkan, barangkali mau mencoba. Oke, saya cukupkan sampai